Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masjid Sejuta Umat, tempat kita bersama-sama merenungi kehidupan, memperdalam iman, dan mencari ketenangan jiwa. Di sini, setiap kata adalah doa, dan setiap kisah adalah pelajaran. Mengelola waktu secara efektif adalah salah satu keterampilan paling penting yang perlu dimiliki dalam kehidupan modern yang serba cepat. Banyak orang merasa bahwa 24 jam dalam sehari tidak cukup. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kurangnya pengelolaan waktu yang baik. Ketika seseorang bisa mengatur waktunya dengan bijak, ia tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih tenang, terorganisir, dan bahagia dalam menjalani hari-harinya. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa diperbanyak, tetapi bisa dimaksimalkan. Langkah awal dalam mengelola waktu yang efektif adalah mengenali prioritas. Tidak semua hal yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang penting itu harus dikerjakan segera. Disinilah pentingnya kemampuan untuk memilah tugas berdasarkan tingkat urgensi dan nilai. Dengan menggunakan metode seperti Eisenhower Matrix atau teknik Pareto 80/20, kita bisa fokus pada tugas yang benar-benar memberikan dampak besar terhadap tujuan kita. Menyusun daftar prioritas setiap pagi, atau bahkan seminggu sebelumnya, bisa sangat membantu dalam menciptakan arah kerja yang jelas. Setelah mengetahui apa yang harus menjadi prioritas, kita perlu membuat perencanaan waktu secara rinci. Ini bisa berupa jadwal harian, mingguan, atau bulanan, tergantung kebutuhan. Gunakan kalender, agenda, atau aplikasi digital seperti Google Calendar, Trello, atau Notion untuk menyusun waktu dan menetapkan tenggat waktu. Cobalah membagi waktu dalam blok-blok, misalnya waktu kerja, waktu belajar, waktu ibadah, waktu bersama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Menyusun waktu bukan berarti mengikat diri terlalu kaku, tapi menciptakan struktur agar hidup lebih teratur dan terarah. Namun, merencanakan saja tidak cukup. Disiplin dalam mengeksekusi rencana adalah kunci keberhasilannya. Banyak orang yang memiliki jadwal bagus, namun gagal menjalankannya karena kurangnya komitmen dan disiplin. Godaan seperti media sosial, percakapan tidak produktif, atau rasa malas yang datang tiba-tiba bisa menjadi penghambat. Oleh karena itu, tanamkan kesadaran diri dan latih kemampuan untuk berkata tidak pada gangguan yang tidak bermanfaat. Setiap kali kita berhasil menjalankan jadwal dengan baik, kita menanamkan kepercayaan diri bahwa kita bisa mengelola waktu kita sendiri. Hal lain yang sering terlupakan dalam manajemen waktu adalah pentingnya mengatur energi, bukan hanya waktu. Kadang kita punya cukup waktu, tetapi energi kita sudah habis karena kelelahan fisik atau mental. Kenali kapan waktu produktif. Kita apakah pagi, siang, atau malam, dan tempatkan tugas-tugas penting di waktu tersebut. Jangan lupa beristirahat, karena tanpa istirahat, kita hanya akan terus mengisi hari dengan kegiatan tanpa kualitas. Tidur yang cukup, makan sehat, dan olahraga rutin berkontribusi besar dalam menciptakan energi yang stabil untuk menjalani aktivitas harian. Penting juga untuk memberi ruang jeda dalam setiap aktivitas. Jangan padatkan hari Anda tanpa memberi waktu untuk bernapas. Waktu transisi, jeda sejenak untuk menyeduh kopi, berdoa, atau berjalan ringan, bisa membuat pikiran lebih segar. Jeda adalah momen refleksi yang bisa membantu kita menyesuaikan arah, merenung, dan bahkan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak justru menjadi kekuatan untuk tetap fokus dan waras. Dalam jangka panjang, lakukan evaluasi berkala terhadap cara Anda menggunakan waktu. Apakah waktu lebih banyak habis untuk aktivitas produktif, atau justru tersedot ke hal-hal yang tidak memberi nilai tambah? Apakah Anda sering merasa kehabisan waktu, atau justru bingung mau melakukan apa? Dari evaluasi ini, kita bisa memperbaiki strategi dan mengenal kebiasaan buruk yang harus diubah. Tidak ada sistem manajemen waktu yang sempurna di hari pertama. Semua butuh proses pembelajaran dan penyesuaian. Perlu diingat bahwa mengelola waktu bukan hanya soal pekerjaan atau produktivitas, tapi juga tentang hidup yang seimbang. Jangan lupakan waktu untuk keluarga, sahabat, hobi, dan spiritualitas. Waktu untuk hal-hal ini justru menjadi penyeimbang agar kita tidak terjebak dalam rutinitas yang kering
dan melelahkan. Hidup yang terstruktur, namun tetap fleksibel, akan memberikan ketenangan dan kepuasan yang lebih besar dibanding hidup yang hanya mengejar hasil, tapi kehilangan makna. Teknologi dapat menjadi alat bantu luar biasa dalam manajemen waktu jika digunakan dengan bijak. Banyak aplikasi yang bisa membantu mengingatkan jadwal, memblokir gangguan, atau mencatat progres kerja. Namun, jika tidak diatur, teknologi juga bisa menjadi pencuri waktu terbesar misalnya. Scrolling berjam-jam di media sosial tanpa sadar. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Buat batasan waktu penggunaan, aktifkan mode fokus, dan tinggalkan gadget saat melakukan deep work. Mengelola waktu dengan efektif bukanlah bakat, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja. Dibutuhkan kesadaran, kemauan untuk berubah, dan konsistensi dalam menjalankannya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki cara kita hidup dan bekerja. Ketika kita mampu mengelola waktu dengan baik, kita sebenarnya sedang mengelola hidup kita sendiri. Dan hidup yang teratur adalah pondasi bagi tercapainya impian, tujuan, dan kebahagiaan yang hakiki. Salurkan wakaf Anda di sini Bang Bri. 0669 01001 398307 atas nama Yayasan Wakaf Haira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.